Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat pagi. Bonakwa kareba. Kuresmang alangan puang tubengan ki kareba melo antamala sae lan kapenomban minggu atau totemo. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari bacaan kita akan renungkan di bawah sebuah tema seragam, yaitu jangan terlena dengan khotbah yang menyenangkan telinga. Jangan terlena dengan khotbah yang menyenangkan telinga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang khotbah, siapa sih yang tidak mau mendengarkan khotbah yang bagus? Tentu kita semua mau mendengarkan khotbah yang bagus. Biasanya, tapi saya tidak tahu di Salutimbu. Biasanya Anda kalando maromo khotbah na pengkhotbah, konsentrasi kita mulai hilang, kita mulai gelisah. Bahkan tidak jarang ada orang yang kemudian tidur kalau terlalu panjang khotbahnya. Nah, Anda kadoti mau khotbahna, tasuin aku, hai kurang persiapan maromi nek nana, kadoti maromo khotbahna. Karena pada kenyataannya kecenderungan kita hanya ingin mendengar hal-hal yang menyenangkan hati atau menyenangkan telinga. Anda dipura-purai diperangi sampai mundunduk. Tongan. Tapi Anda tidak mau dipurai. Bahkan kita gelisah. Inde pergi gereja, balik galung tangata. Inde pergi gereja, diong kandebai tangata. Karena memang cenderung kita, yang mana tu napurai na talingata muraiki perangi. Nah, begitu juga yang kemudian dialami oleh orang-orang Yehuda dalam bacaan kita. Ketika Tuhan mengutus Nabi Yeremia bernubuat kepada mereka, mereka tidak mau mendengar karena pada saat itu ada banyak aliran-aliran yang mengobrak-ngabrik kepercayaan mereka. Orang Yehuda tidak mau mendengarkan pemberitaan Nabi Yeremia karena kehadiran nabi-nabi palsu pada saat itu di Yehuda. Nabi-nabi palsu pada saat itu terus-menerus berkhotbah bahwa Yehuda tidak akan pernah mengalami peperangan dan kelaparan, sehingga napura itu Yehuda naperangi. Mereka menyenangkan telinga mereka dengan pemberitaan-pemberitaan nabi palsu pada saat itu. Karena di ayat-ayat sebelumnya kita membaca bahwa orang Yehuda ini mengalami bencana yang besar, yaitu kelaparan karena kekeringan, dengan seuran. Jadi ketika mereka dalam bencana kekeringan, nabi-nabi palsu datang berkhotbah kumanang ku ailamate, kamu tidak akan kehausan. Itu membuat mereka senang, bahkan membuat telinga mereka mendengar pemberitaan-pemberitaan nabi-nabi palsu itu. Kita perhatikan bacaan kita di ayat yang ke-14. Nabi-nabi palsu itu membuat umat terlena, bahkan tidak peduli akan apa yang terjadi di masa depan. Ajaran nabi-nabi palsu itu menumpulkan kepekaan rohani mereka sehingga mereka sama sekali tidak peduli dan tidak mendengar ajaran atau nubuat yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Bahkan yang paling parah Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka pada saat itu justru bersekongkol untuk membinasakan Yeremia. Karena itu Allah mengatakan dengan tegas dalam bacaan kita pada saat ini bahwa semua janji tentang damai sejahtera yang disampaikan nabi palsu itu adalah omong kosong. Bahkan kemudian Allah menegaskan bahwa para nabi palsu itu tidak pernah diutus. Para nabi palsu itu tidak pernah dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan firman kepada umatnya. Lalu di ayat selanjutnya, di ayat 15, apa yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu itu merupakan kejahatan bagi Allah. Sebab itu jelas bahwa para nabi-nabi palsu itu akan dihukum dengan bencana dan malapetaka yang hebat. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam keadaan seperti ini, Nabi Yeremia kemudian tidak tinggal diam. Nabi Yeremia tetap berusaha untuk mendoakan pemulihan bagi bangsa itu. Dia tidak pernah putus-putusnya berdoa agar Allah
tidak meninggalkan umatnya pada saat itu. Karena Nabi Yeremia sadar betul bahwa hanya di dalam Allah saja ada pengharapan dan keselamatan bagi umat pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, lewat perenungan ini kita mau belajar bersama bahwa yang pertama, berhati-hatilah jangan sampai kita dinina-bobokkan oleh ajaran atau khotbah-khotbah yang menghibur telinga, lalu kita memanjakan telinga kita oleh teguran firman Tuhan. Yang kedua, jangan pernah merasa tersinggung kalau peringatan keras firman Tuhan mengena ke kita. Harusnya kita bersyukur kalau khotbah Tuhan membuat kita tersinggung. Koi tongan nalek nang palako mo ti kasalahan. Na anak kena singgung mi khotbah. Mau kamu kalau mak gereja sama kumpulan anggim kita na singgung-singgung pengkhotbah dan lain sebagainya. Bersyukurlah kalau kita merasa tersinggung. Bersyukurlah kalau kita merasa tersentuh oleh khotbah-khotbah yang kita dengarkan. Itu berarti dengan siapa penata untuk berubah kalau kita tersinggung. Sampai nanti bang mikir tersinggung, ya perlu dipertanyakan. Yang ketiga, ajaran atau khotbah yang enak di telinga tidak akan membentuk kehidupan kita. Itu hanya akan sementara, mami bang ridirang nih, tapi kemudian tidak ada realistisnya dalam kehidupan kita. Seringkali Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang enak di telinga, realitanya tidak seenak yang kita dengar. Dana, ya bang waktu duka, kuperaya aku si kepoti-poti khotbah. Tapi realitanya hanya enak didengar, tidak enak dijalani. Apa yang kita dengar di telinga kita mungkin enak, tapi tidak seenak dan tidak semudah apa yang dikatakan. Realitanya dalam kehidupan kita akan terus berjuang dalam perjuangan iman yang tetap harus dilanjutkan. Ya tuh mami na dirangila turun di bang rite. Tapi realitanya kita akan terus berjuang dalam perjuangan iman ke depan. Dan yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudari, murka Allah atas dosa jangan pernah disembunyikan. Beritakanlah itu. Lanjutkan dengan Injil, kabar baik di dalam Yesus Kristus bahwa ada pengampunan bagi setiap orang yang berdosa. Karena itu mari kembali ke dalam kehidupan kita. Ajarkan pengampunan dan pertobatan bagi orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari diri kita untuk menyatakan pengampunan dan pertobatan. Dakna kita mendengar bahwa harus saling mengampuni, harus bertobat. Nah, tidak bang pikir mampu mengampuni orang lain, kita tidak mampu memperbaharui kehidupan kita dalam pertobatan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kembali ke dalam kehidupan kita. Ajarkan dan nyatakan pengampunan dan pertobatan dimulai dari diri kita sendiri. Tuhan menolong kita. Amin.